Dalam mencari rezeki, kebanyakan manusia mencarinya asalkan dapat. Namun sedikit dari mereka tidak peduli halal atau haram harta tersebut. Nabi SAW jauh-jauh hari sudah bersabda mengingatkan kita dengan sabdanya, yaitu la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin amin haramin. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta tersebut, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan akhirnya ada yang menjadi budak dunia. Yang penting dunia diperoleh tanpa pernah peduli aturan, entah itu halal ataupun haram. Naudzubillah min dzalik. Dan ada pula yang masih peka hatinya, namun kurang mendalami halal dan haram. Yang kedua ini disuruh untuk belajar muamalah terkait hal halal dan haram. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Man ittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba, summartatama." Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, la yattajir fi suqina illa man faqiha akla riba. Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Jamaah azanullah wa yakum jami'ah, kalau halal dan haram tidak diperhatikan, maka dampaknya begitu luar biasa. Maka kali ini kita akan lihat apa saja dampak dari harta yang haram tersebut. Yang pertama, memakan harta yang haram berarti mendurhakai Allah Ta'ala dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, akan mendapatkan kurang semangat dalam beramal soleh. Dalam sebuah ayat juga disebutkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan makan yang thayyib atau yang baik di sini adalah makan yang halal, sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Jubair dan Abdullah. Dan Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para Rasul alaihi salatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Tafsir Al-Quranul Azim. Kemudian yang ketiga adalah memakan harta yang haram adalah kebiasaan buruk orang-orang Yahudi, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat berikut tentang kebiasaan mereka memakan riba, yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang riba pada kaum Yahudi,
namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Mereka pun melakukan pengelabuhan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Barang siapa yang mengambil riba, bahkan melakukan tipu daya dan akal-akalan supaya riba itu menjadi halal, berarti ia telah mengikuti jejak kaum Yahudi. Dan inilah yang sudah disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh oleh api neraka. Yang pernah dinasihati oleh Nabi SAW pada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, yaitu doa sulit dikabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Lantas dia berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim.